Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ruslan yang terhormat selaku dosen mata kuliah Islam Interdisipliner. Kami dari kelompok 11 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bentuk-bentuk terapi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rista Damayanti selaku moderator dan pemateri 1, kemudian ada Baik Triana Hartika, pemateri 2, kemudian ada Yuta Hani sebagai pemateri 3, Andini Rahma sebagai pemateri 4, dan Agnes Melinda sebagai pemateri 5. Next. Baik. Jadi terapi dalam bahasa Arab itu disamakan dengan kata syafa, yasfi, dan syifaan, yang artinya pengobatan, mengobati, atau menyembuhkan. Kata asyifa berarti obat, sedangkan bentuk jamaknya adalah al-adawiyah, dan bentuk subjeknya adalah al-syafi yang artinya menyembuhkan. Secara etimologis, syafahu yashfihi berarti terbebas dari penyakit, sedangkan masyafa alaih berarti mendekatkan diri kepadanya. Menurut Muhammad Al-Aziz, bentuk psikoterapi Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada obat hisi dan obat maknawi. Obat hisi adalah yang berfungsi sebagai penyembuh penyakit fisik seperti madu dan air serta buah-buahan yang terkandung dalam Al-Quran. Sedangkan obat maknawi adalah obat yang menyembuhkan penyakit ruh dan kalbu melalui doa, zikir, serta ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan kepada. Selanjutnya ada terapi zikir. Zikir merupakan salah satu bentuk bimbingan spiritual yang berperan penting dalam mengatasi kecemasan dan memberikan ketenangan batin. Secara bahasa, zikir berasal dari zakara yatsukuru zikron, yang berarti menyebut, mengingat, dan mengajarkan. Menurut Spencer Trimingham, zikir adalah bentuk latihan spiritual untuk menghadirkan Tuhan melalui penyebutan namanya secara ritmis dan berulang. Dalam Islam, zikir tidak hanya dilakukan dengan ucapan atau zikir bil lisan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, tetapi juga dapat dilakukan dengan hati, zikir bil kolbi, dengan perbuatan seperti sholat, zikir bil arkan, dan dengan pikiran melalui perenungan terhadap kebesaran Allah atau zikir bil afkar. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa zikir tertinggi adalah ketika seseorang memikirkan kebesaran Allah melalui ciptaannya, seraya mengucapkan subhanallah atau tabarakallahu ahsanul kholiqin. Dengan berzikir, hati manusia menjadi tenang dan tentram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28, yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Next, ibadah dengan khusyuk. Fitrah ketauhidan akan aktif ketika seseorang senantiasa terhubung dengan hal-hal yang bersifat spiritual seperti ibadah. Sholat menjadi stimulus penting dalam membangun kontak spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk kepribadian yang memancarkan sifat dan perilaku terpuji, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat yang dilakukan dengan penuh khusyuk juga merupakan bentuk ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Ketundukan ini membangkitkan energi spiritual yang memunculkan kejernihan rohani, kedamaian jiwa, serta ketenangan hati. Selain itu, sholat yang dijalankan dengan kesungguhan mampu memberikan efek terapi psikis, meredakan ketegangan, menenangkan pikiran, dan menurunkan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu membaca dan menulis Al-Quran. Al-Quran dikaruniai sifat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai syifaun lima fis sudur, yaitu obat bagi sesuatu yang ada di dalam dada. Nah, membaca Al-Quran itu dapat menjadi terapi bagi individu. Karena apa? Karena terapi Al-Quran itu merupakan terapi penyembuhan dan solusi penyakit fisik, spiritual, dan sosial bagi umat Islam. Nah, terdapat salah satu ayat nih yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan penyembuh untuk semua penyakit, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Oke, untuk selanjutnya keutamaan dan manfaat dari Al-Quran. Yang pertama, melahirkan ketentraman dan ketenangan jiwa sehingga dapat menghilangkan rasa curiga atau kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan kesehatan otak. Yang ketiga, menguatkan konsentrasi, meningkatkan hafalan, dan mempertajam daya ingat. Yang keempat, menyeimbangkan penggunaan otak kiri dan kanan serta menjernihkan pikiran. Yang kelima, ayat tentang sang pencipta dengan segala aspeknya itu akan membantu manusia memahami eksistensi diri, tujuan penciptaan, serta cara meraih kebahagiaan yang hakiki. Selanjutnya, menjernihkan pikiran, mengatasi kesedihan dan rasa kesepian. Dan selanjutnya, sebagai obat lupa dan penenang hati. Dan yang terakhir yaitu dapat melatih kesabaran, konsistensi, dan disiplin. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ruqyah. Ruqyah merupakan bentuk perlindungan melalui doa yang diucapkan untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat, ruqyah adalah rangkaian doa dan tawasul yang berisi permohonan agar Allah menyembuhkan orang yang sakit dan menghilangkan penderitaan dari tubuhnya. Terapi ini berlandaskan pada bacaan doa dan zikir yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesembuhan serta kebaikan lahir dan batin. Nabi Muhammad sendiri menanamkan ruqyah untuk dirinya dengan membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Hal serupa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ketika hendak tidur, beliau meniupkan kedua tangannya sambil membaca dua surat perlindungan atau surat An-Nas dan Al-Falaq. Lalu beliau mengusapkan ke seluruh badannya. Ruqyah tidak hanya terbatas pada permohonan doa dari orang soleh atau mengikuti langkah-langkah tertentu dalam pengobatan Islam, tetapi juga mencakup upaya pribadi dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah melalui doa, ibadah, serta amal soleh lainnya. Jadi ruqyah itu tidak hanya dilakukan dengan cara mendatangi orang soleh atau mengikuti cara-cara tertentu, tetapi bisa dilakukan lewat upaya pribadi ya, seperti memperbanyak doa, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Dengan kata lain, ruqyah itu lebih kepada ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Allah agar diberi ketenangan dan kesembuhan baik lahir maupun batin. Next, Mbak. Selanjutnya ada konsultasi ahli. Salah satu hal yang diajarkan dalam Islam adalah agar seseorang berkonsultasi kepada ahlinya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya bertanyalah kepada ahlinya jika kamu sekalian tidak mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwa tentang persoalan umum yang dihadapi manusia. Misalnya, jika seseorang ingin berkonsultasi akan kegelisahan emosi dalam diri, maka ia harus berkonsultasi kepada ahlinya, yaitu psikolog atau konselor. Dalam perspektif psikologi, sering disebut dengan konsultasi. Prayitno dan Erman Amti dalam buku-buku dasar bimbingan dan konseling mengemukakan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi
oleh klien. Next, Mbak. Nah, dalam perspektif keilmuan Islam, beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai bimbingan dan konseling Islami. Menurut Aunur Rahim Fakih, bimbingan dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Proses ini tidak hanya membantu manusia mengatasi masalah individu, tetapi juga menuntun mereka untuk menemukan keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan. Salah satu bentuk konseling dan konseling Islami adalah konseling Qurani, yaitu pendekatan pengobatan dan pelatihan diri dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai obat terbaik bagi segala macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran merupakan obat yang paling sempurna untuk penyakit dunia dan akhirat, serta menjadi sebab terkuat bagi penyembuhan dan ketenangan jiwa. Oke, selanjutnya di sini ada terapi sugesti, di mana terapi sugesti itu merupakan suatu proses penyembuhan atau upaya membebaskan individu dari gangguan fisik maupun psikis dengan menggunakan pengaruh keyakinan yang masuk ke dalam jiwa, sehingga individu menerima ide, pandangan, atau arahan tertentu tanpa banyak pertimbangan sosial. Pertimbangan rasional. Jadi di sini itu terapi ini bekerja dengan cara memasukkan keyakinan, kemudian ide, terus arahan tertentu ke dalam diri seseorang, sehingga nanti individu tersebut dapat menerima pesan-pesan tersebut tanpa banyak pertimbangan, seperti itu. Kemudian, dengan demikian, terapi sugesti merupakan bentuk pengobatan yang menggunakan pengaruh psikologis atau sugesti untuk membantu seseorang mencapai kesembuhan atau perubahan perilaku. Nah, jadi si sugesti tersebut masih di slide sebelumnya, Mbak. Oke, jadi pada proses terapi sugesti ini, kondisi psikologis individu itu nantinya akan dibuat lebih rileks dan terbuka, sehingga pada kondisi tersebut nanti akan menciptakan fungsi cipta atau pikiran, kemudian rasa, perasaan, serta kemauan yang bekerja secara tidak dominan, seperti dalam keadaan sadar yang secara penuh. Next, Mbak. Selanjutnya, dalam Islam, proses penyembuhan itu tidak hanya dilakukan melalui pengobatan fisik, tetapi juga melalui penguatan jiwa dan hati. Nah, salah satu bentuk penyembuhan batin yang diajarkan dalam Al-Quran itu menggunakan kekuatan kata-kata ilahi yang membawa ketenangan, kemudian keyakinan, dan juga harapan. Nah, Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi juga memiliki pengaruh dalam pengaruh yang mendalam serta mampu menenangkan pikiran dan juga menyembuhkan hati yang gelisah. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu diyakini memiliki pengaruh yang mendalam karena yaitu tadi mengandung ketenangan, kemudian keyakinan, dan juga harapan bagi orang yang membaca Al-Quran maupun juga mendengarkannya. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah seperti di bawah ini, di situ pada Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Next. Kemudian di sini ada terapi selalu berhusnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon atau berbaik sangka
kepada Allah itu dapat melahirkan ketenangan, kemudian kedamaian, dan kesejahteraan spiritual yang merupakan bagian penting yang ingin diraih oleh setiap orang dalam hidupnya. Jadi, husnuzon kepada Allah itu merupakan sikap berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan juga rencana Allah dalam hidup. Nah, sikap ini itu mencerminkan keimanan yang kuat karena seorang hamba itu yakin bahwa setiap keputusan Allah itu pasti mengandung kebaikan dan juga hikmah meskipun tidak selalu mudah dipahami atau mudah diterima. Nah, berbaik sangka itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi akan melahirkan ketenangan, kemudian kedamaian dan kesejahteraan spiritual. Nah, orang yang husnuzan itu tidak mudah putus asa saat menghadapi ujian karena ia percaya bahwa setiap cobaan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Nah, di sini ada sikap berbaik sangka itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675. Nah, jadi dengan kita menerapkan husnuzan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan lebih bisa untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kemudian optimis, dan juga penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin itu yang dapat kami paparkan lewat materi bentuk-bentuk terapi Al-Quran. Semoga materinya bisa bermanfaat dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai materi kami, bisa untuk ditanyakan lewat grup dan kami akan menjawabnya secara langsung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.